Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Indonesia Provinsi Indonesia, edisi Rabu 26 Maret 2025. Renungan ini diinspirasi dari Injil Matius bab 5 ayat 17 sampai 19 tentang Yesus yang menggenapi hukum Taurat. Saudara-saudaraku yang terkasih, kalau kita perhatikan banyak tindakan dan pengajaran Yesus yang dalam arti tertentu melampaui prinsip hukum Taurat, sehingga banyak orang menganggap bahwa tindakan dan ajaran Yesus sungguh-sungguh berseberangan dengan hukum Taurat itu. Dan hal ini menimbulkan rasa tidak suka, khususnya dari kalangan ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Maka yang terjadi selanjutnya adalah mereka berpikir bahwa Yesus sungguh-sungguh dengan ajarannya meniadakan hukum Taurat. Tetapi Yesus justru menegaskan mengapa tindakan dan ajarannya melampaui prinsip hukum Taurat, di mana Yesus mengatakan, "Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, melainkan untuk menggenapinya." Maka bagi Yesus, apabila seseorang meniadakan salah satu perintah Taurat, sekalipun itu yang paling kecil, dan mengajarkannya kepada orang lain, konsekuensinya adalah dia mendapat tempat yang paling rendah dalam kerajaan surga. Maka pertanyaannya adalah, apa alasan Yesus mengatakan bahwa kedatangannya untuk menggenapi hukum Taurat? Apakah hukum Taurat itu masih ada kecacatan di sana? Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, sederhananya bagi Yesus hukum Taurat tidak bisa dilihat hanya dari sudut pandang atau perspektif prinsip atau peraturan murni keagamaan yang tidak bisa diganggu-gugat, seperti yang dimaknai oleh para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Maka bagi Yesus hukum Taurat itu tidak melulu tentang menjaga kemurnian ajarannya saja, tetapi bagaimana itu dijalani, dihidupi, dan dihayati sebagai sarana yang menunjang kebaikan bersama, yang juga mendatangkan kebahagiaan dan keselamatan setiap orang. Bukan sebaliknya, bahwa hukum Taurat itu menjadi satu belenggu atau beban bagi orang lain, sehingga makna terdalam hukum Taurat itu dipersempit. Jadi, dalam spiritualitas Yesus, makna penggenapan hukum Taurat itu harus terarah kepada jalan kebaikan, jalan kebahagiaan, dan juga jalan keselamatan semua orang, sehingga memungkinkan seseorang untuk bijaksana dalam bertindak ataupun melakukan sesuatu dalam hidupnya. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, sesuai dengan semangat Yesus tentang peraturan atau hukum keagamaan, sedapat mungkin dipraktikkan dengan benar dalam kehidupan bersama, bahwa kita memiliki agama dengan peraturan atau hukumnya masing-masing, tetapi harus diingat bahwa hukum dalam suatu agama tidak boleh mengabaikan prinsip toleransi yang tentunya untuk kebaikan, kebahagiaan, dan keselamatan setiap orang. Karena
Di atas hukum masih ada hukum yang lebih tinggi kuasanya, yaitu kasih. Hukum kasih itu selalu mendatangkan kebaikan tentunya, kebahagiaan, kebijaksanaan, dan juga keselamatan setiap orang. Dengan demikian, semoga di masa prapaskah ini menjadi satu kesempatan bagi kita, khususnya umat Katolik, untuk lebih menghayati dan melaksanakan hukum Tuhan melalui sabda dan kehendaknya sendiri, tanpa mengganggu kebahagiaan dan keselamatan orang lain.